الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar. Masih di juz 29 di surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Ya. Berdirilah engkau pada malam hari untuk salat lail illa qalilan, kecuali sedikit. Nisfahu, setengahnya, maksudnya setengah malam. Awinkus minhu, kurangi dari setengah. Awinkus minan nisf, qalilan, kurangi sedikit. Auzid alih, atau tambah dari setengah tersebut. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tertil, dengan tertil. Baik. Kita baca tafsir di samping. Ya ayyuhal muzammil, ay ya ayyuhal mughatti bi thiyabihi. Wahai orang yang menutup dirinya dengan pakaiannya. Maksudnya orang yang berselimut, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil nabinya dengan sifat ini. Baik. Kemudian Allah perintah, qumil laila. Ini perintahnya. Allah panggil kemudian perintah. Qumil laila, ay qum lis salati fil lail. Berdirilah engkau untuk salat di malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit, ay illa yasiran minhu, kecuali sedikit darinya. Perhatikan di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya'muru ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatrukat tazammula wa huwa at-taghatti fil lail wa inhadu ila al-qiyam li rabbih azza wa jalla. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan at-tazammul. Itu berselimut, maksudnya untuk bangkit. Ya, untuk bangkit melakukan salat malam. Untuk bangkit melakukan salat malam. Qumil lailah. Baik. Nah, perhatikan salat malam ini, kata Ibnu Katsir, wa qad kana wajiban alaihi wahdahu. Hukum salat malam, salatul lail ini wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang wajib. Adapun kita sunnah muakkadah. Paham ini? Di sini Allah perintah. Ya, qumil laila illa qalila. Dalam surah Al-Isra ayat 79 dikatakan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan dari malam, dari sebagian malam, maka lakukan tahajud. Itu salat malam. Jadi pahami, ini untuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan wa min rahmatihi ta'ala annahu lam ya'murhu bi qiyamil laili kullih.
Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintah Nabi untuk melaksanakan salat malam semalam suntuk. Ya, apa perintahnya? Qumil laila illa qalilan. Ya, ada pengecualiannya, bukan qumil laila sudah titik satu malam. Wajib. Ya. Dari habis Isya sampai subuh. Paham ini? Allah tidak mewajibkan seluruh malam untuk dilakukan salat padanya kepada Nabi SAW. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah salat di malam hari kecuali sedikit. Diperbolehkan bagi beliau. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, ya, ada tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi SAW. Paham ini? Ada yang bilang saya akan puasa di siang hari terus menerus, tidak mau ya berbuka, tidak mau ya selang-seling. Satunya bilang, orang kedua bilang saya mau sholat di malam hari penuh, satu malam penuh, tiap malam. Yang satu bilang apa? Saya tidak mau menikah. Ya, datang Nabi SAW marah besar, dilaporkan ini ada 3 orang bilang begini. Apa Nabi bilang? Ana usolli wa arkut. Ya, wa anam. Saya sholat dan tidur. Ya, wa asumu wa uftir. Saya puasa dan juga berbuka. Maksudnya tidak puasa sepanjang tahun. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golongan. Ya, paham ini ya. Jadi Nabi sholat juga tidur. Ya, bukan sholat terus menerus. Ya. Paham ya? Baik. Ini yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah sholat malam, tapi tidak sampai penuh satu malam. Baik. Kemudian kata Allah, nisfahu, setengahnya, maksudnya setengah malam. Ya. Sholat setengah malam. Awing kusminhu, atau kurangi darinya, dari setengah tersebut qalilan, sedikit. Ayo perhatikan apa maksudnya nisfahu, ay kum nisfal lail. Bangkitlah untuk melakukan salat 1/2 malam. Itu saja berapa jam? Hitungan malam dari semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Hitung berapa jam baru bagi 2. Itu setengah malam namanya. Atau maksudnya setengah malam artinya kita salat tahajud, salat malam dari habis Isya sampai pertengahan malam. Baik. Jadi setengahnya atau kurangi sedikit. Jadi kum nisfal lail, ya. Awingkus minan nisfi qalilan, atau kurangi dari setengah sedikit. Kalau kita bilang nisfal lail ini dia dzaraf, berarti dia berdirilah di pertengahan malam. Di pertengahan malam, ya, salat. Atau kurangi sedikit. Ya, awingkus minhu qalilan hatta tasila ila thuluth. Ya, kurangi sedikit sampai sepertiga malam. Au zida, atau tambah ala nis. Ya, atau tambah dari setengah. Hatta tasila ila thulutsain, sampai 2/3 malam. Berarti ini durasinya. Ya, setengah malam kurangi 1/3 atau tambah dari setengah 2/3. Ini harus matematikanya ya. Sekarang saya tanya, 1/2 dengan 1/3 mana banyak? Ada kue, ya, roti mungkin lebih paham ya. Roti panjang begitu 1 meter, ya. Dibagi 2. Ya. Paham ini? Besar mana potongan rotinya dengan satu roti itu dibagi 3? Besar 1/2. Di sini ketika dikatakan awingkus minhu, atau kurangi sedikit, maksudnya sepertiga malam. Kurangi dari 1/2 menjadi sepertiga. Au zida alaihi, atau tambah, ya, dilebihkan dari 1/2 sampai 2/3 malam. Sampai 2/3 malam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartilan." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dengan tartil. Baik. Apa maksudnya? Ai waqra'il Qur'ana bitu'adatin wa tamahhulin. Bacalah Al-Qur'an dengan tenang, dengan pelan. Mubayyinanil hurufa wal wuqufa. Kita baca dalam keadaan ya, menjelaskan huruf-huruf tersebut. Ya, huruf-huruf Al-Qur'an dan wukuf, wakaf-wakafnya. Baik. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, warattilil Qur'ana tartilan ay fa inna tartilal Qur'ani bihi fa inna tartilal Qur'ani bihi yahsulut tadabbur wa tafakkur. Karena sungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan sebab inilah terwujud at-tadabbur dan tafakkur. Kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, sudah lewat ya pembahasan Taisir Ahkamit Tajwid. Tartil kita baca dengan apa? Sesuai dengan sesuai dengan tajwidnya. Ya. Dari sisi makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, hukum-hukumnya. Itu membantu sekali kita untuk memahami Al-Qur'an. Ya, memahami Al-Qur'an. Berbeda orang tidak perhatian dengan tajwid. Bagaimana dia mau pelajari Al-Qur'an sedangkan ya, dia tidak paham tentang bagaimana kita mengeluarkan huruf. Ingat ya, Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Berbeda makhrajnya, ya, bisa berubah hurufnya, ya kan? Ya. Qaf, qul, kita ganti kaf. Geser sedikit jadi kaf sudah beda artinya. Qul, ucapkan, katakan, sampaikan. Qul, nganreko. Coba lihat. Wah, ini jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele. Itu sudah sering kita ingatkan. Ya, bagaimana kita mau tadabbur sedangkan ketika kita ucapkan saja sudah salah. Ta'lamun, kalian mengetahui. Ta'lamun, surah Nisa sakit. Coba lihat. Ain dia ganti menjadi hamzah atau sebaliknya. Merubah arti. Alim, ya, adzabun alim wala in kafartum. Nah, situ ya. Baik. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah in akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah, ya azab Allah alimun, pakai hamzah. Alimun syadid, sangat menyakitkan dan sangat keras. Kalau kita ganti hamzah jadi ain, gimana? Alim. Iya, alim, al-alim di antara asmaul husna. Ya, pahamin ya? Jadi dengan tartilul Quran ini terwujudlah tadabbur dan tafakkur wa tahrikul qulubi bih. Hati tergerak ya untuk mentadabburi Al-Qur'an wa ta'abbudu bi ayatih. Kita beribadah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahayyu wal isti'dadu tamu lahu. Itu bersiap dengan kesiapan yang sempurna untuk hal tersebut. Karena tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dilantunkan dengan suara yang indah. Walaupun itu dituntut juga. Ya, dituntut juga. Sampai disebutkan dalam ya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya beliau menyebutkan riwayat-riwayat. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Ya. Dengan tajwid. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Ya. Paham? Dan Nabi SAW bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, laqad utiya hadza mizmaron min mazamiri ali Daud. Sungguh dia telah diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya apa? Suara yang bagus. Bukan boleh kita main seruling ya. Seruling musik, alat musik haram, tidak boleh. Paham? Maksudnya suara yang bagus, suara yang indah.
Dan ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, itu akan mengikut. Ya, insya Allah pasti akan ya keluar lagunya, suaranya. Ya, bukan sekedar suara yang bagus, tapi tajwidnya tidak diperhatikan. Ya, paham? Seperti sebagian ya orang-orang fasik, ya itu melakukan Al-Quran, ya dia main-mainkan. Ya, dia main-mainkan Al-Quran, dia lakukan. Ya, paham? Dia ikutkan dengan lagu-lagu orang-orang fasik. Seperti musik dan seterusnya. Di sini bacalah Al-Quran dengan pelan dan tenang, ya, dengan lambat. Di sini juga kita sudah lewati di Taisir Ahkam Tajwid bahwasanya membaca Al-Quran dengan tartil itu bukan hanya dengan bacaan lambat. Bisa juga dengan bacaan cepat, tapi dengan catatan apa? Tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Ya, itu masih masuk tartil. Ya, kita baca pertengahan, baca pelan dan baca agak cepat itu masih masuk tartil. Selama apa? Masih sesuai dengan kaidah tajwid. Baik. Ini warattilil Qur'ana tartilan. Jadi kita pertengahan ya. Ada sebagian sudah enggak usah terlalu tajwid ya. Pahami yang penting dipahami. Ya betul. Ya, hikmah diturunkannya Al-Qur'an dengan untuk apa? Untuk ditadabburi, untuk dipahami. Tapi jangan juga sepelekan ilmu tajwid atau sebaliknya. Berlebihan dia mempelajari tajwid. Yang penting begini tajwidnya luar biasa. Tapi dia ya meninggalkan fahmul atau fahamu ma'ani Al-Quran. Dia tidak mau belajar tafsirnya, tidak mau belajar. Sehingga antum akan dapati ada ahli qiraah. Ya, ternyata orang Syiah. Ahli qiraah, ahli bacaan, bagus bacaan, tapi sufi dan seterusnya. Karena dia tidak paham. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di Syarah Ushul Sittah, orang perhatian dengan Al-Quran, bacaannya, gunahnya apa, tapi bersama dengan itu dia terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar. Coba lihat. Kenapa bisa? Karena dia tidak pahami Al-Quran. Dia tidak pelajari makna dari Al-Quran, kandungan Al-Quran. Dan tidak hanya seperti itu, kita harus cocokkan pemahaman ini dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum dan murid-murid mereka, para salafus saleh. Oleh karena itu disebutkan di awal di surah Al-Baqarah di akhir juz 1, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, keimanan kalian. Jadi barometer keimanan yang benar adalah keimanan para sahabat. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ya, sama pemahaman Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dan seterusnya kita harus cocokkan dengan apa yang mereka pahami. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguh kami akan ya melemparkan kepadamu ucapan yang berat. Yaitu apa? Al-Quran. Kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Perhatikan tafsirnya di samping. Inna sanunzilu alaika ayyuhan nabi Qur'anan aziman musyamilan alal awamiri wan nawahi wal ahkami syar'iyyah. Sungguh kami akan menurunkan kepadamu wahai Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan aziman, bacaan yang sangat agung. Bacaan yang sangat agung. Yang terkandung padanya perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Dan ini mirip dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Fa innahu qala inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila ay nuhi ilaika hadzal qur'ana tsaqila ay al-'azimah ma'ani al-jalilah awsafuh. Maksudnya Qur'anan qawlan tsaqilan adalah Al-Qur'an yang sangat agung makna-maknanya, sangat mulia sifat-sifatnya. Ya, sangat mulia sifat-sifatnya. Baik. Bisa dipahami? Itu terkandung padanya perintah, larangan, hukum-hukum syar'i. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa maqila." Sungguhnya ibadah di malam hari itu lebih dahsyat ya, pengaruhnya kepada hati dan lebih wa aqwamu
kilan. Pada sini ditafsirkan wa abyanu qawlan, dan lebih jelas ucapannya. Kita baca tafsirnya, ay innal ibadata allati tansha'u fi jawfil laili hiya ashaddu ta'thiran fil qalbi wa abyanu qawlan li faragil qalbi min masyagilid dunya. Sungguhnya ibadah yang dilakukan fi jawfil lail, itu di malam hari, itu lebih dahsyat pengaruhnya kepada hati. Ini asyaddu wata'an wa aqwa mukilan ay wa abyanu qawlan, dan lebih jelas ucapannya. Taib, karena kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan dunia. Kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan dunia. Taib. Sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, inna nasyi'atal lail ay as-shalah fihi ba'dan naum. Jadi nasyi'atal lail adalah salat pada malam hari setelah tidur. Itu tahajud. Hiya asyaddu wata'aw wa aqwa mukilan ay aqrabu ila tahsili maqsudil Qur'an. Itu salat di malam hari setelah tidur dengan membaca Al-Qur'an itu lebih dekat untuk mewujudkan maksud diturunkannya Al-Qur'an. Yatawata'u 'ala al-Qur'ani al-qalbu wal lisan. Jadi hati, lisan itu sejalan dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Betul-betul kita bisa maksimalkan ya tadabburul Quran, membaca Al-Quran. Jadi antara lisan dengan hati dengan Al-Quran itu saja sejalan. Karena di malam hari itu kita jauh dari kesibukan-kesibukan dunia, jauh dari hiruk pikuk dunia, tenang. Apalagi sepertiga malam terakhir, lihat sendiri. Ya, tapi sekarang musibahnya ya sepertiga malam terakhir malah apa? Nonton Piala Dunia. Ya, dia bangun malam bukan untuk tahajud. Ya, jadi kalau untuk Piala Dunia, biar tembus pagi bisa. Ya, giliran salat malam, bahkan mungkin banyak dari mereka belum salat Isya, bahkan salat Maghrib belum. Tapi nobar, ya nonton bareng Piala Dunia. Sudah sampai mana? Ya, 16 besar ya. Ya. Sampai mana nih? Ayo. Naudzubillah ya, Allahul musta'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya tentang keutamaan salat di malam hari, dan itu bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Dan ini berbeda dengan siang hari ya, seperti siang seperti ini kita membaca salat. Baik. Dan guru-guru kita untuk para penghafal Al-Qur'an itu kita diingatkan, murojaah yang paling baik adalah murojaah ketika salat malam. Nah, kalau antum baca kisah-kisah para salaf dahulu, sebagian itu menguji hafalan muridnya dengan apa? Cara suruh jadi imam salat tarawih. Kalau bisa tamat 30 juz salat tarawih, nah, baru diakui hafalannya. Itu saya pernah baca. Kita pernah baca. Ya kita ini yang katanya sudah hafal 30 juz, coba tes. Nanti masuk Ramadan, ya baca itu 30 juz. Tidak harus satu malam, tidak harus. Mungkin malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, terus sampai malam ke-29. Ya. Kasih khotam memang karena jangan sampai Ramadan cuma 29 ya. Jadi malam 29 sudah selesai 30 juz. Jangan sampai besok hilal sudah terlihat ya enggak dapat juz 30, juz ammah. Bisa dipahami? Nah, itu. Jadi antum yang punya hafalan, kita semua yang punya hafalan itu sangat dianjurkan untuk murojaah di salat malam. Ya, di salat malam, dan itu lebih lengket. Ya. Seperti yang Allah sebutkan sini, asyaddu wata'an wa aqwa mukilan. Baik. Ini 6 ayat dari surah Al-Muzammil. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.